Pertama kali saya encerkan 2 sendok makan tepung terigu dengan air secukupnya. Kemudian ini saya aduk-aduk sampai membentuk adonan yang agak kental. Nah, seperti ini teman-teman ya hasilnya. Adonan agak sedikit kental dan ini kita fungsikan untuk perekat atau lem nantinya. Berikutnya 400 gram tape singkong ini saya haluskan dengan menggunakan sendok garpu. Ya, seperti ini cukup dan kita sisihkan. Selanjutnya, untuk memudahkan pengadukan, saya siapkan wadah yang lebih besar, kemudian tape singkong saya masukkan ke dalam wadah. Kemudian saya tambahkan 1 saset SKM atau susu kental manis. Tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir. Jika kalian merasa kurang manis, boleh ditambah. Saya masukkan setengah saset vanili bubuk. Kemudian saya memiliki 100 gram kelapa parut dan ini saya tambahkan ke dalam adonan. Selanjutnya adonan ini saya aduk sampai tercampur rata. Untuk penggunaan kelapa parut bisa disesuaikan dengan selera kalian. Boleh menggunakan, boleh tidak. Boleh dikurangi, juga boleh ditambah. Kemudian saya tambahkan 70 gram keju yang sudah saya parut. Jika kalian menghendaki keju lebih banyak, bisa kalian tambahkan lebih dari 70 gram. Karena di sini kita sudah menggunakan keju parut, maka tidak saya tambahkan garam. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah adonan bercampur rata, saya pindahkan kembali ke piring untuk memudahkan saya nanti mengisinya ke dalam kulit lumpia. Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian isi dengan adonan isi secukupnya. Saya isi kulit lumpia dengan setengah sendok makan adonan isi. Kemudian ini saya kondisikan supaya adonan ini jika digulung bisa memenuhi kulit lumpia. Ya, seperti ini teman-teman ya, kita gulung sedikit saja dulu. Ini sambil sedikit ditekan-tekan supaya nanti hasilnya rapi. Kemudian sisa dari kulit lumpia yang bagian tepi kita olesi dengan perekat yang sudah kita buat tadi ya, dari tepung terigu yang diencerkan dengan air secukupnya. Nah, kemudian kita lanjutkan menggulung, masih sambil tetap ditekan-tekan ya teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih rapi dan isiannya lebih padat. Nah, seperti ini teman-teman ya jadinya ya. Goreng menggunakan minyak panas dengan api sedang saja. Goreng sampai berwarna kekuningan dan kulitnya terasa garing. Nah, jika sudah berwarna kekuningan dan kulit terasa garing, kita bisa mengangkat, kemudian kita tiriskan. Kita tiriskan di atas kertas minyak atau kertas lain yang bersih yang sekiranya bisa menyerap minyak. Dan inilah hasilnya, tape keju aroma sudah selesai digoreng. Hasilnya sangat cantik dengan warna kekuningan. Ini modal yang digunakan sangat ringan tetapi hasilnya sangat memuaskan. Satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 30 buah tape keju aroma. Sekarang saya akan cicipi. Bismillah. Sisir 2 tongkol jagung manis. Selanjutnya blender jagung manis tetapi tidak sampai halus. Ini bisa juga diulek. Hasilnya seperti ini.
Encerkan 1,5 sendok makan tepung terigu dengan air secukupnya sampai menghasilkan adonan yang agak sedikit kental. Nah, seperti ini teman-teman ya, ini akan kita jadikan lem atau perekat nantinya. 100 gram kubis kita iris tipis-tipis, 3 batang daun oncelang kita cincang juga. Kemudian daun seledri, wortel, dan ini bawang bombay kita juga cincang. Masukkan dalam satu wadah semua bahan-bahan sayur. Tambahkan juga jagung halus yang sudah kita sediakan sebelumnya. Bawang putih bubuk secukupnya, lada bubuk secukupnya, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya, gula secukupnya. Semua bahan kita aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur, aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Untuk membuat adonan ini saya tidak menggunakan air, karena air sudah keluar dari sayuran yang akan membasahi adonan. Siapkan kulit lumpia. Ambil 1 kulit lumpia, kemudian beri adonan isi secukupnya. Posisikan isian adonan bisa memenuhi kulit lumpia jika nanti digulung. Kemudian bagian tepi dari kulit lumpia kita beri olesan tepung terigu yang sudah kita encerkan untuk perekat. Kemudian kita gulung sambil sedikit ditekan-tekan dan dirapikan ya teman-teman ini. Gulung saja sampai selesai. Nah, dan ini hasilnya. Jika kalian merasa ketika mengisi adonan ke dalam kulit lumpia adonan menjadi berair, kalian bisa menambahkan tepung terigu secukupnya. Kemudian kita lanjutkan mengisi adonan ke dalam kulit lumpia. Lakukan sampai adonan terisi dalam kulit lumpia secukupnya. Nah, ini sebagian sudah selesai dan siap untuk digoreng. Goreng dengan menggunakan minyak panas dengan api sedang saja sampai berwarna kekuningan dan matang. Jangan lupa selama proses penggorengan sambil dibalik supaya semua bagian kulit lumpia bisa berwarna kekuningan dan matang sempurna. Jika lumpia bakwan gulung sudah matang, angkat dan tiriskan. Tiriskan di atas kertas bersih yang bisa menyerap minyak. Dan inilah hasilnya lumpia bakwan gulung. Ini kulitnya kalau masih hangat akan terasa renyah dan isiannya juga enak. Cocok sekali untuk ide jualan camilan yang murah meriah tapi enak. Siapkan bahan, ini adalah pisang, saya menggunakan pisang tanduk yang sudah matang, kemudian kulit lumpia, keju parut, mesis coklat, tepung terigu, gula pasir.
air secukupnya. Pertama kali kita larutkan kurang lebih 2 sendok makan tepung terigu dengan air secukupnya sampai menjadi adonan yang agak kental. Ini nanti kita gunakan sebagai perekat atau lem. Selanjutnya kupas pisang dan potong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Untuk besar kecil bagian bisa disesuaikan dengan selera. Di sini saya potong pisang tanduk menjadi 3 bagian. Kemudian setiap bagian saya potong kecil-kecil lagi. Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian berikan mesis coklat secukupnya. Kemudian kita letakkan pisang di atasnya. Tambahkan gula pasir. Kalian gunakan secukupnya saja. Selain menggunakan gula pasir, bisa menggunakan gula merah yang disisir. Kemudian tambahkan keju parut. Ini kita gulung sambil ditekan dan dirapikan. Nah, bagian ujung kulit kita beri lem atau perekat supaya nanti ketika digoreng tidak lepas. Nah, demikian juga kedua ujungnya setelah digulung ya. Ini teman-teman, seperti ini kita berikan juga perekatnya supaya nanti kalau digoreng isiannya tidak keluar. Nah, seperti ini kita rapikan dulu. Ya, selesai. Kita lanjutkan sampai semua kulit lumpia habis terisi dengan bahan-bahan adonan atau bahan-bahan isian yang sudah kita siapkan. Selanjutnya kita goreng pisang coklat keju karamel ini dengan minyak panas dan api sedang cenderung kecil ya. Kita goreng sampai keluar karamel dari gula di dalam kue. Nah, selain gula pasir, teman-teman bisa menggunakan gula merah atau gula kelapa yang disisir. Karena jika menggunakan gula merah itu nanti karamel yang dihasilkan cenderung lebih banyak dan kelihatan lebih coklat. Tapi karena saya sudah menggunakan coklat meses sebagai isian, maka gulanya saya gunakan gula pasir. Sekali lagi teman-teman ya, untuk menggorengnya kita gunakan api sedang cenderung kecil supaya karamel dapat terbentuk sempurna ya. Karamel bisa keluar dan kemudian menempel pada bagian kulit ini. Karena jika karamel yang menempel lebih banyak akan semakin menjaga pisang coklat keju karamel ini akan semakin bertahan lama renyahnya. Jangan lupa selama proses penggorengan sambil dibolak-balik. Nah, ketika sudah matang, kulit sudah garing, karamelnya sudah keluar dan menempel pada bagian kulit, kita bisa mengangkat kue ini dan kemudian kita tiriskan. Dan inilah hasilnya pisang coklat keju karamel. Ini super renyah, rasanya juga sangat legit dan enak. Cocok sekali untuk ide jualan dan juga untuk camilan sehari-hari. Pisang karamel kali ini dibuat dengan isian menggunakan selai pisang. Selai pisang dibuat dari pisang yang sudah kematangan tapi masih layak untuk dipakai. Supaya lebih awet kita buat selai, dan kalau sudah siap dengan selai kita bisa menyimpannya sehingga suatu saat kita bisa menggunakannya untuk membuat camilan. Salah satunya adalah pisang karamel isian selai pisang. Dan untuk membuat selai pisang dari pisang kematangan, teman-teman bisa menyimak videonya yang linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Penggunaan tepung tapioka bisa diganti dengan tepung terigu.
Sedangkan untuk penggunaan kulit lumpia kita bisa beli jadi dengan harga yang sangat terjangkau. Kulit lumpia ini saya beli di pasar tradisional dengan harga 1.250 dan mendapatkan kurang lebih 10-12 lembar. Kemudian kita gunakan juga meses coklat secukupnya. Ini air digunakan untuk mengencerkan tepung tapioka atau tepung terigu. Encerkan tepung tapioka atau jika kalian menggunakan tepung terigu juga boleh dengan air secukupnya ya, sampai membuat sebuah adonan yang bisa kita gunakan untuk perekat atau lem nanti. Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian kita isi dengan selai pisang yang sudah kita siapkan. Untuk isian kita hanya menggunakan selai pisang dan coklat meses karena di sini selai pisang sudah manis, jadi kita tidak usah menggunakan atau tidak perlu menggunakan gula pasir ataupun gula merah. Nah, setelah diberi adonan selai pisang, kemudian kita tambahkan coklat meses coklat secukupnya. Kemudian kita gulung sambil sedikit ditekan dan dirapikan. Sambil sedikit ditekan-tekan dan dirapikan ya teman-teman ya, supaya nanti hasilnya lebih padat dan juga lebih rapi. Selanjutnya ujung gulungan kita beli perekat ya, kita oles dengan tepung yang sudah kita encerkan tadi. Lakukan mengisi kulit lumpia dengan adonan sampai selesai. Selanjutnya kita goreng pisang karamel isi selai pisang ini dengan menggunakan minyak yang sudah dipanaskan. Selanjutnya kita goreng pisang karamel isian selai pisang ini dengan menggunakan api sedang sampai berwarna kuning kecoklatan dan terasa garing kulitnya. Nah, setelah dirasa sudah matang, sudah garing kulitnya dan berwarna kecoklatan, siap untuk diangkat. Tiriskan di atas kertas bersih supaya minyak terserap. Dan inilah hasilnya pisang karamel isian selai pisang. Memanfaatkan sisa pisang yang kematangan supaya tidak terbuang percuma. Menjadi camilan yang sangat enak, renyah, gurih, dan isiannya sangat legit.